Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Erlita. Bagaimana kabarnya Bu Erlita? Ya begitulah Bu, saya sedang ada masalah. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik sekali Bu, sehat dan tetap semangat. Oh ya Bu, apakah Ibu Sari sekarang longgar? Apakah bisa minta waktunya sebentar mengobrol sekitar 15 menit lah Bu? Oh iya Bu, bisa. Sekarang saya kebetulan sedang santai, jadi kalau Bu Erlita ingin ngobrol, silakan. Begini Bu, saya lagi suntuk dan galau. Dari hasil ulangan tengah semester kemarin, kelas 8D, nilainya banyak yang di bawah KKM. Dari 30 siswa, yang di bawah KKM itu ada 20 siswa, Bu. Begitu ya Bu Erlita. Menurut Bu Erlita, apa yang membuat nilai anak-anak menjadi di bawah KKM, Bu? Ya sebenarnya cara mengajar kelas 8D tidak jauh beda dengan kelas-kelas lain. Saya mengajar mereka dengan metode diskusi kelompok. Lalu saya menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran di papan tulis. Saya juga mengizinkan anak-anak menggunakan HP untuk membantu mereka belajar bahasa Inggris. Tapi anak-anak kurang menunjukkan antusiasnya dalam pelajaran saya. Bahkan ada yang diam-diam menggunakan gadget untuk TikTok dan main game. Sebenarnya sudah saya tegur saat saya kembali menulis di papan tulis. Beberapa di antara mereka kembali main game offline. Saat diskusi kelompok, mereka tidak segera mengerjakan tugas. Mereka malah guyon, bercanda, olok-olokan, bahkan ada yang ngantuk. Dan yang membuat saya gemes lagi, Bu, ada 3 siswa yang mempunyai kebiasaan tidak membawa alat tulis dan buku paket dengan alasan hilang atau tertinggal. Begitu. Bu Erlita kira-kira menginginkan anak-anak seperti apa dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, saya ingin anak-anak lebih greget, semangat, disiplin dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Begitu. Kira-kira tindakan apa yang sudah Bu Erlita lakukan agar kondusif dan disiplin dalam belajar di kelas? Saya sudah menyampaikan keyakinan kelas di awal pertemuan mengenai penggunaan gadget secara bijak. Dan agar siswa kondusif, sebelumnya saya menyampaikan kesepakatan kelas bagi siswa yang tidak mau diajak kerjasama untuk dicatat oleh ketua kelompok. Nah, selain itu, saya keliling mendekati lalu menegur mereka yang tidak segera mengerjakan tugasnya dan membimbing mereka dalam langkah mengerjakan tugas. Sedangkan bagi siswa yang sering tidak bawa alat tulis dan buku paket, saya menyediakan alat tulis cadangan dan meminta siswa meminjam buku paket ke kelas lain, Bu. Begitu. Baik. Setelah saya menyimak cerita Bu Erlita, saya menyimpulkan anak-anak 8D itu nilainya di bawah KKM sebanyak 20 siswa dan 30 siswa di kelas. Karena anak-anak kurang antusias, kurang termotivasi dalam menerima pelajaran bahasa Inggris. Apa betul yang Bu Erlita? Iya, Bu, benar. Gitu. Menurut pandangan Bu Erlita, apakah ada cara yang lebih efektif agar anak-anak fokus dan termotivasi dalam menerima pelajaran Bu Erlita? Mungkin dengan metode yang cocok dengan karakter
siswa kelas 8D? Kalau cara lain, menurut saya adalah memanfaatkan LCD, Bu. Saya akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran lewat PPT yang saya tampilkan pada LCD. Dan juga saya memberi media pembelajaran bervariasi seperti gambar, video. Saya juga menyelingi ice breaking, Bu, di awal dan di tengah kegiatan pembelajaran inti agar mereka tidak mengantuk atau bosan. Luar biasa ide dari Bu Erlita ini, mantap sekali. Ada hal lain mungkin enggak ya Bu, selain itu? Saya memanfaatkan juga gadget untuk mengerjakan kuisis. Nanti kuisis tersebut tentang vocabulary terkait dengan topik. Dan saya akan memberi kesempatan pada mereka mengerjakan kuisis 5 kali, agar mereka sampai paham vocabulary. Selain itu, saya akan menggunakan metode pembelajaran seperti jigsaw, STAT. Bagus sekali Bu Erlita. Jadi dengan memanfaatkan gadget yang anak-anak punyai itu dengan mengerjakan kuisis seperti itu ya Bu ya. Mungkin selanjutnya dapat menambah menarik di dalam kelas. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu Erlita lakukan? Mulai dari sekarang saya akan mulai menyiapkan modul ajar terbaru yang meliputi media pembelajaran interaktif begitu Bu, dengan di situ ada media LCD, video, gambar, kuisis, agar minggu depan sudah bisa dilakukan, sudah siap gitu Bu. Ya, semoga nanti dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, setelah kita ngobrol panjang dan lebar, bagaimana perasaan Bu Erlita sekarang? Perasaan saya sudah menjadi lega sekarang. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Yang semula saya bingung dan galau dengan permasalahan nilai kelas 8D, setelah melakukan coaching dengan Bu Sari mulai tercerahkan. Saya mendapatkan ide untuk merevisi modul ajar saya dengan media pembelajaran interaktif, agar anak-anak tidak bosan dan ngantuk. Ya, setelah pulang ya Bu ya, mungkin ada yang ingin Bu Erlita sampaikan, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Erlita dalam melaksanakan tersebut Bu Erlita? Saya akan minta bantuan Bu Rahma. Bu Rahma itu kan pintar dalam IT, Bu. Nanti biar Bu Rahma menyiapkan LCD dan sebagai operatornya. Dan kebetulan kelas 8D itu stop kontaknya kan tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya minta bantuan Bu Rahma menyiapkan kabel sambung. Begitu, Bu. Oh iya, iya, iya. Dari percakapan ini berarti Bu Erlita sudah merasa plong ya tadi ya. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Bu Erlita bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Semoga minggu depan dapat berjalan lancar dan sukses ya Bu Erlita. Terima kasih banyak Bu Sari atas waktunya dan telah membimbing saya sehingga saya sekarang merasa lega begitu loh Bu, bisa memikirkan ide-idenya bagaimana selanjutnya untuk minggu depan. Ya, sama-sama Bu Erlita. Tetap semangat ya Bu Erlita. Nah, semoga kita dapat bertemu kembali memperbincangkan hasilnya ya Bu Erlita ya. Ya Bu. Ya, 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 ya. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Selamat sore Bu Erlita. Selamat sore Bu Sari. Loh, kok kelihatan capek Bu Sari? Apakah benar demikian? Iya, begitulah Bu. Apakah Bu Erlita longgar? Apakah bisa minta waktu sebentar untuk coaching sekitar 15 menit Bu?
Oke, nggak apa-apa. Saya sedang longgar hari ini. Kita bisa coaching dengan santai, Bu. Bu Sari ingin membicarakan tentang apa? Iya, begini Bu. Saya ingin ngomongin masalah saya berkaitan dengan salah satu murid di kelas 8F. Jadi, di tahun ajaran ini, saya kan jadi wali kelas 8F. Dan ternyata di kelas tersebut ada satu anak yang tidak lancar membaca dan menulis. Namanya itu Arya Rizky Fajar atau dipanggil dengan Arya. Saya ingin mengucapkan Bu Erlita, gimana saya ya sebagai wali kelas Arya membuat dia bisa membaca dan menulis, karena saya itu kasihan sama Arya, kan sudah kelas 8 ya Bu. Di kelas itu bingung mau ngapain. Ketika guru menjelaskan, Arya itu memilih menggambar atau membuat coretan di buku catatannya. Kadang dia mencari bukan sendiri, misalnya izin belakang, izin beli buku, yang mana itu hanya cara dia mengisi waktu ketika pelajaran, Bu. Oke, jadi sekarang Bu Sari menjadi wali kelas 8F, yang mana di kelas tersebut ada seorang anak yang belum lancar membaca dan menulis. Begitu ya Bu Sari. Dan Bu Sari ingin menolong Arya bisa membaca dan menulis sehingga dapat mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya. Begitu ya, betul? Iya, betul, Bu. Oke, karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Sari dapatkan dari percakapan singkat ini? Apa ya, Bu ya? Saya ingin membimbing Arya supaya dapat membaca dan menulis agar tidak tertinggal dengan teman-teman lainnya, Bu. Agar Ayah lancar membaca dan menulis, oke. Menurut hasil observasi Bu Sari, bagaimana sih kepribadian Arya itu? Menurut saya, Arya itu anak yang baik, tidak nakal, dan mudah dalam berkomunikasi. Dalam pembelajaran di kelas, dia itu bisa mengikutinya. Contohnya, ketika ada tugas, dia itu menulis, tapi menulis huruf yang ada di buku bacaan, dan tidak nyambung dengan tugasnya. Pernah ketika saya itu, saya tuntun, ia baca. Sebenarnya teman sekelasnya juga membantu Arya, Bu, tapi tidak bisa penuh karena teman-temannya punya menjawab sendiri terhadap tugasnya. Suatu ketika pernah tanya ke aku, bagaimana hubungan orang tua di rumah? Si anak menjawab, kalau ayahnya pulang kerja sudah malam. Demikian juga ibunya. Sehingga untuk mengajari anak belajar itu tidak ada waktu, begitu, Bu. Oke, berarti Bu Sari sudah melakukan pendekatan sebelumnya ke Arya dengan menanyakan peran orang tua terhadap Arya. Kira-kira Arya itu ada keinginan untuk bisa lancar membaca dan menulis atau gimana Bu Sari? Iya, kalau saya amati, Arya itu pengen seperti teman-temannya, mengerjakan tugas dengan baik, menulis dengan jelas. Pernah ia ngomong ke saya ingin melanjutkan ke SMK, Bu. Oh, iya Dan ya. terus saya jawab, berarti kamu harus belajar keras untuk lancar membaca dan menulis. Begitu, Bu. Sebelumnya apa yang pernah Bu Sari lakukan untuk membantu Arya? Ya, ketika P5 hari Kamis ya, Bu ya, saya memberikan waktu untuk Arya belajar membaca dan menulis. Jadi, anak-anak yang lain itu membuat proyek P5, sedangkan Arya saya ajari membaca dan menulis. Agar saya dapat melihat perkembangan Arya, Arya menyiapkan satu buku untuk pendampingannya. Begitu, Bu. Oh begitu. Menurut Bu Sari, kira-kira ada cara lain tidak agar Arya ini proses belajarnya bisa cepat dan lebih semangat lagi? Karena semakin cepat bisa baca dan tulis, semakin positif bagi si anak. Begitu ya, Bu? Benar, Bu, betul. Baik, Bu. Saya akan merencanakan untuk langkah awal itu panggilan orang tua Arya. Dalam panggilan tersebut akan kami diskusikan peran orang tua dalam belajar, menceritakan kondisi Arya
dan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi belajar. Kemudian saya sendiri akan menambah hobi atau mengajari membaca dan menulis yang sebelumnya hari Kamis, mungkin akan saya tambah di hari Jumat ketika jam 5 juga. Selain itu, agar belajar lebih menyenangkan, mungkin saya akan mengajari Arya atau meminjami Arya buku cerita versi anak yang baik gambar dan biasanya agak besar itu ya. Nah, buku itu harapan saya dapat dibaca Arya ketika jam kosong dan di rumah ketika sedang bersama orang tua. Bagaimana? Wah, mantap. Itu ide yang bagus, Bu Sari. Mantap. Kira-kira dapat berpengaruh tidak terhadap Arya, baik dalam belajar di kelas, atau apakah Arya akan menyetujui dan melakukan hal tersebut dengan senang tanpa beban? Kira-kira bagaimana menurut Bu Sari? Karena ini demi kebaikannya Arya, harusnya bersemangat ya Bu mengikuti rencana saya ini. Apalagi orang tuanya. Pastinya orang tuanya itu merasa senang karena ada perhatian dari sekolah terhadap siswanya yang membutuhkan bimbingan dan perhatian. Luar biasa, Bu Sari. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Sari lakukan selanjutnya? Karena saya sudah melihat Bu Sari dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya. Mulai besok, saya akan menyiapkan buku-buku latihan baca dan tulis, serta mencari atau meminjam buku ke Arya, bisa dari perpustakaan, atau dari Bapak Ibu guru yang mempunyai buku di rumah bekas anak-anaknya ketika kecil, Bu. Oke. Lalu siapa yang akan membantu Bu Sari melakukan komitmen itu? Mungkin yang dapat membantu saya itu adalah Bu Dila sebagai guru BP. Kira-kira bagaimana menurut Bu Elita? Bagus juga, karena Bu Dila sebagai guru BP dapat menyiapkan psikologis Arya dan mudah untuk diajak sharing. Saya yakin Bu Sari dapat melaksanakan dengan baik. Good luck ya Bu Sari. Iya Bu, saya akan mencoba melakukannya. Setelah kita melakukan coaching tentang permasalahan Bu Sari, gimana perasaan Bu Sari sekarang? Perasaan saya sekarang sudah lega karena permasalahan saya yang saya hadapi itu sudah ada solusi untuk kedepannya, Bu. Ya alhamdulillah, saya ikut senang juga Bu Sari dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Tapi saya tetap berterima kasih loh kepada Bu Erlita sudah membantu permasalahan ini. Ya Bu, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Erlita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu